cinta kasih Tuhan, baik saudara kasih yang di tempat ini maupun saudara kasih yang menyaksikan live streaming, mengucap syukur pagi ini kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau bawa kerinduan hati kita. Sungguh kita mau datang senangkan hati Tuhan. Suka mengucap syukur ya Bapa, keadaan apapun, keadaan sakit sekalipun, apapun yang terjadi tak pernah sekali-kali Kau meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami yang di tempat ini maupun yang saudara kasih yang menyaksikan live streaming kami, semuanya Tuhan, kami mau datang bawa kerinduan kami. Kami mau tetap katakan, Bapa, Engkau baik. Mari Engkau yang sama-sama siap memuji melayangkan nama Tuhan, kita katakan amin. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau katakan, Bapakku yang baik. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah sekalipun kasih-Mu berakhir dalam setiap kehidupan kami. Bapakku yang baik, sungguh kami perlu Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidup Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu kita mau katakan lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sungguh baik Engkau, sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidup. Sekali katakan Bapakku yang baik. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Lebih dari segalanya, kasih-Mu yang katakan tak pernah berakhir, kasih-Mu tak pernah
Bapa, kami bersyukur karena kami boleh ada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Berkati semua kami di tempat ini. Berkati juga jemaat-jemaat di luar yang mengikuti ibadah live streaming ini, dan juga ibadah di mana-mana. Umat Tuhan beribadah di seluruh dunia. Engkau berkati. Bapa, kami berdoa lawat kami pada kesempatan ini dengan lawatan-lawatan yang baru, kebenaran-kebenaran yang kuat, yang sejati. Engkau curahkan di tengah-tengah kami, supaya kami benar-benar memahami terang kehidupan, terang Allah, terang keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Salam. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita kembali beribadah. Walaupun saudara, hari-hari ini ada banyak tantangan kehidupan, tapi kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Ya. Nah saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, yaitu apa makna Yesus Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya Yesus Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati?
Apakah tidak ada orang mati yang pernah dibangkitkan? Ya. Nah, kalau misalnya ada orang mati yang pernah dibangkitkan, lalu kenapa Yesus dibilang di sini yang pertama bangkit dari antara orang mati? Nah, ini saudara, dia punya arti makna yang secara rohani. Ya. Ada makna yang penting yang kita perlu pahami. Apa itu yang pertama bangkit dari antara orang mati? Padahal kita tahu ada orang-orang yang pernah bangkit. Baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ada orang yang pernah bangkit. Dan itu lebih dahulu daripada Yesus. Ya, lebih dulu. Ya. Nah, saudara, kita perlu pahami di sini apa maksudnya yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 1 ayat 5. Ya, nanti tolong Pak Heri untuk membacakannya. Wahyu pasal 1 ayat 5. Wahyu pasal 1 ayat 5, firman Tuhan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, saudara, dari bacaan kita menemukan ada tulisan, ada catatan yang mengatakan, dan Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Nah, saudara, yang menulis ini adalah Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Saudara, apakah Yohanes tidak tahu bahwa ada orang yang pernah dibangkitkan sebelum Yesus bangkit? Ya, saudara, ada orang-orang yang pernah dibangkitkan. Ada orang-orang yang pernah bangkit. Dan Yohanes pun tahu itu. Yohanes tahu bahwa ada orang-orang yang pernah bangkit. Dia pernah melihat sendiri dengan matanya. Yesus pernah membangkitkan siapa? Yesus pernah membangkitkan Lazarus. 4 hari dalam kuburan dia bangkitkan. Terus siapa lagi yang pernah bangkit dari antara orang mati? Yang pernah bangkit, pemuda dinaik, dibangkitkan Yesus. Jadi ada yang pernah bangkit sebelum Yesus bangkit. Siapa lagi? Di perjanjian lama, siapa yang pernah dibangkitkan? Orang yang pernah mati terus bangkit. Siapa? Seorang anak dari perempuan janda di Sarfat. Siapa yang membangkitkannya? Elia. Pernah bangkit. Berapa ribu tahun yang lalu ada orang pernah dibangkitkan. Ya. Padahal tadi Yohanes berkata, menulis yang pertama bangkit dari antara mati. Terus pernah lagi Elisa pernah membangkitkan orang mati. Siapa orang yang pernah dibangkitkan? Seorang anak dari perempuan Sunem. Saudara, Elisa pernah membangkitkan. Bahkan juga pernah ada mayat yang menyentuh tulang Elisa, lalu bangkit. Terus siapa lagi? Petrus pernah membangkitkan. Dorcas, Lydia, penjual kain. Saudara, itu juga pernah dibangkitkan. Lebih dulu bangkit mereka daripada Yesus. Yesus kemudian baru dibangkitkan. Jadi ada banyak orang-orang yang sudah dibangkitkan sebelum Yesus bangkit. Tapi Alkitab berkata bahwa Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Coba perhatikan kata-kata ini, saudara.
Nah saudara, coba kita bedakan dulu. Kira-kira samakah kebangkitan orang-orang yang pernah mati dan bangkit? Apakah itu sama seperti Yesus bangkit? Saudara, beda. Apa bedanya? Apa bedanya orang-orang yang pernah mati dibangkitkan dengan Yesus bangkit dari antara orang mati? Saudara, perhatikan bedanya. Orang yang pernah dibangkitkan itu memang mereka mati dan dibangkitkan. Tetapi saudara, mereka masih tetap mati. Walau pernah dibangkitkan, tapi mati lagi. Artinya mereka mati ini, mereka dibangkitkan dari antara mati, beberapa lama kemudian mereka hidup, habis itu mati lagi. Nah itu bedanya. Satu perbedaannya seperti itu. Ya kita lihat dulu bedanya. Nah saudara, beda kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, mati lagi nggak? Enggak. Ya, jadi ini ada perbedaan. Kebangkitan orang mati yang pernah bangkit dari antara orang mati dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu beda. Kalau orang pernah dibangkitkan, ya, saudara, mereka memang pernah bangkit, tetapi mereka kembali lagi mati. Ya, kembali lagi mati, habis mati lalu dikubur. Jadi saudara, orang yang pernah dibangkitkan itu tetap mati lagi. Mereka matinya dikubur. Jadi mati, bangkit, terus mati lagi. Akhirnya tetap kembali pada kematian. Nah bedanya dengan Yesus mati, bangkit, tidak mati lagi. Dia langsung naik ke sorga. Nah itu sebuah perbedaan yang besar. Jadi memang ada orang yang pernah dibangkitkan, tetapi saudara mereka mati lagi. Tapi Yesus pernah mati dan dia dibangkitkan. Dia tidak mati lagi, tapi malah dia naik ke sorga. Firman Tuhan berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara bedakan kebangkitan Yesus dari antara mati dengan orang-orang yang pernah bangkit dari kematian. Ya, saudara, orang yang pernah mati dan dibangkitkan, mereka tetap mati lagi. Artinya kematian masih tetap menguasai mereka. Yesus pernah mati dan bangkit, tapi dia tidak mati lagi. Artinya kebangkitannya itu benar-benar sudah mengalahkan kematian. Halo, amin. Itu bedanya. Ya, saudara, kebangkitan Yesus itu yang menunjukkan bahwa sangat berbeda dengan kebangkitan orang yang pernah bangkit dari antara mati. Jadi beda besar, ada perbedaan yang sangat besar. Ya, sementara tadi saudara, Yohanes menulis bahwa yang Yesus Kristus yang pertama bangkit dari antara mati. Berarti kita melihat bahwa Yohanes membedakan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan orang-orang yang pernah bangkit. Ya. Jadi saudara, dia membedakan, ada sebuah perbedaan mengenai kebangkitan ini. Artinya saudara, bahwa kematian Yesus itu, ya, itu adalah sebuah kematian yang sangat berbeda dan sebuah kebangkitan yang sangat berbeda, kebangkitan dari orang mati yang sangat berbeda, di mana kebangkitannya ini membuat dia tidak mati lagi. Ya, dia hanya cukup 3 hari mati, lalu dia bangkit, habis itu tidak mati lagi. Artinya saudara, kebangkitannya itu adalah kebangkitan yang benar-benar saudara sudah mengalahkan kematian. Ya, sudah mengalahkan kematian sehingga saudara kematian itu tidak bisa menahan kebangkitannya hingga saudara Yesus itu naik sampai ke sorga. Jadi saudara, kebangkitan itu menembus sampai ke sorga. Jadi orang yang pernah mati dalam perjanjian lama di perjanjian baru itu kematiannya masih tetap, saudara, walaupun mereka pernah bangkit tapi tetap kematian masih menguasai. Mereka saudara tetap mati dan beda seperti Yesus, mereka tidak dibangkitkan dan mereka tidak langsung ke sorga. Mereka dibangkitkan tapi mereka tidak ke sorga, mati lagi. Berarti mereka ini masih harus menunggu kebangkitan. Ya. Nah Yesus saudara, dia tidak menunggu masa kebangkitan semua orang. Dia lebih dulu bangkit dari antara orang mati.
Ya, dia lebih dulu bangkit. Artinya dia benar-benar bangkit dari sebuah kematian, dan saudara, benar-benar dia tidak mati lagi, tapi benar-benar dia hidup sampai dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, kebangkitan Yesus ini sangat berbeda, dan tidak pernah ada orang yang pernah bangkit seperti ini. Tidak ada orang yang pernah bangkit seperti Yesus. Dialah yang pernah mati dan bangkit pada hari ketiga, terus dia naik ke surga, tidak mati lagi. Nah, jadi pertama-tama kita melihat sebuah perbedaan, bahwa Yesus itu bangkit tetapi dia tidak mati lagi. Dia bangkit terus dia naik ke surga. Ini adalah saudara sebuah kehidupan yang berbeda. Tidak ada manusia yang pernah seperti ini. Makanya Yohanes berkata, yang pertama bangkit, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya kematiannya ini hanya dia. Halo, amin. Kematian Yesus ini dan kebangkitannya ini, ya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini benar-benar hanya dia yang pertama mengalami ini. Ya. Artinya tidak ada lagi orang yang seperti Yesus bangkit dari antara mati. Makanya, saudara, Yohanes menulis bahwa yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, berbeda dengan orang yang pernah bangkit, dia mati lagi, ya, dan itu tidak lagi bangkit, itu nanti menunggu kebangkitan yang selanjutnya. Jadi saudara, tidak ada orang yang pertama bangkit selain Yesus. Tidak ada orang yang pertama bangkit di mana kebangkitannya tidak mati lagi, dan kebangkitannya itu malah membawa kehidupan yang baru, dia sampai masuk ke dalam surga. Jadi kebangkitannya ini dia bisa nembus sampai ke surga. Makanya saudara, Yesus pernah berkata, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, setelah Yesus bangkit, dia kemana? Dia pergi kepada Bapa. Firman Tuhan berkata, saudara, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara, kita sudah memiliki seorang yang sudah bangkit, yang telah menjadi pendahulu kita. Dia pergi ke surga. Firman Tuhan berkata, dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Dan firman Tuhan berkata, kalau tempat itu sudah selesai, dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita juga berada. Berarti saudara, kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah pola kebangkitan buat kita. Ya, jadi saudara, makna kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus di antara orang mati, yang pertama bangkit, artinya saudara, ia yang pernah bangkit, saudara, dan dia tidak mati lagi, tapi malah dia masuk sampai ke surga. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang pernah bangkit seperti itu. Berarti dia yang pertama bangkit seperti itu. Makanya dikatakan oleh Yohanes bahwa yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Yang pertama, berarti dia yang pertama-tama. Tidak ada orang selain itu yang pernah bangkit, ya, dan tidak mati lagi. Bahkan kebangkitan tubuhnya, itu tubuhnya sampai masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi kebangkitan Yesus itu membawa tubuhnya sampai ke surga. Ya, dia sudah memiliki tubuh kebangkitan, itu yang disebut tubuh kemuliaan, itu sampai tembus masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tidak ada orang yang seperti itu. Ya. Makanya Yesus ini sangat berbeda. Memang dia manusia, tetapi bukan manusia yang pernah berbuat dosa. Kalau saudara perhatikan, kalau Yesus itu adalah manusia yang pernah berbuat dosa, dia tidak akan bisa bangkit. Kenapa? Karena dosa itu masih menuntut kematian. Tetapi karena Yesus tidak pernah berbuat dosa, dia mati hanya untuk menanggung dosa manusia sehingga dia bangkit. Nah, kebangkitan yang seperti ini tidak ada yang pernah mengalami seperti itu. Satu orang pun tidak. Ya. Jadi saudara, dia datang dari surga jadi manusia ke bumi. Amin. Dia datang, dia sebagai Allah
mengambil rupa seorang manusia di muka bumi. Ya. Lalu saudara, setelah itu dia mati dan bangkit kembali lagi ke sorga. Makanya saudara, tidak adalah yang orang yang seperti Yesus. Dia dari sorga datang ke dalam dunia. Lalu saudara, habis itu dia pulang lagi ke sorga. Dia balik lagi ke sorga. Makanya tidak ada seorang pun yang pernah melihat ke sorga. Tidak ada seorang pun yang melihat sorga. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Nah saudara, Yesus datang saudara untuk menyatakan Allah itu ke dalam dunia. Lalu saudara, dia pulang lagi setelah dia menyatakan siapa Allah. Setelah menyatakan Bapa itu kepada dunia ini, lalu dia pulang ke sorga lagi. Yang firman Tuhan berkata, sebelum dia bangkit saudara, dia berkata kepada para muridnya, jangan gelisah hatimu. Percayalah, ya, percayalah bahwa aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali untuk menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dia berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah saudara, di sisi lain ketika Yesus bangkit naik ke sorga, itu salah satu saudara model buat kita bahwa saudara akan ada kebangkitan kita. Ya, bahwa ada kebangkitan orang mati yang sulung, yaitu Yesus sudah mendahului kita. Berarti ada saudara orang-orang yang percaya yang akan menyusul kebangkitan yang sama seperti kebangkitan Yesus. Makanya dikatakan saudara yang pertama bangkit, artinya saudara hanya dia orang yang pernah bangkit dari kematian dan tidak mati-mati lagi. Ya. Dan ini menjadi pola bagi kita, karena dia yang pertama, berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat dan seterusnya. Artinya yang dia yang pertama bangkit. Nah saudara, berarti ada yang akan menyusul kemudian. Ya, makanya saudara, nanti ketika Yesus datang, dia kan sekarang sudah naik ke surga, dia akan datang lagi, dan saudara di sana dia akan membangkitkan orang mati. Ya. Jadi kebangkitan itu sudah punya pola, sudah punya pola Alkitabiah. Jadi kalau misalnya kita berharap ada kebangkitan, tidak salah. Kenapa? Karena kita sudah melihat contohnya. Ada di dalam sejarah, ada orang yang pernah mati bangkit dan naik ke surga, dan itu hanya Yesus. Ya. Dan itu menjadi pola bagi kita sebagai pengikut dia. Makanya orang yang percaya pun berharap ada kebangkitan. Kita saudara, kita juga nanti akan punya kebangkitan. Kita juga akan dibangkitkan dalam tubuh. Kebangkitan tubuh. Jadi nanti yang ke surga itu bukannya jiwa roh kita, tapi saudara yang masuk surga itu nanti tubuh kita. Sama seperti Yesus bangkit, dia masuk ke surga, ya tubuhnya bangkit, saudara, lalu dia masuk ke dalam surga. Jadi nanti di surga itu kita juga punya tubuh. Hanya tubuh yang baru, bukan lagi tubuh yang pernah jatuh dalam dosa, yang disebut sekarang daging. Ya. Jadi saudara, ini hal yang harus kita perhatikan. Karena saudara, model kebangkitan Yesus ini, itu adalah yang paling pertama. Tidak ada model lain selain Yesus. Jadi saudara, kebangkitan Yesus ini menjadi model buat kita, menjadi pola buat kita, menjadi tipe buat kita untuk nanti kita berharap kita juga akan dibangkitkan. Jadi kita punya pengharapan, kita punya dasar bahwa kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Yang Yesus yang bangkit itu adalah yang pertama. Kebangkitan Yesus itu sebagai yang pertama, itu artinya bahwa kita juga yang percaya pada Yesus akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Kita juga akan dimuliakan sama seperti Yesus dimuliakan. Kita juga nanti punya tubuh kemuliaan sama seperti Yesus punya tubuh kemuliaan dalam surga. Jadi saudara, bersyukurlah, ya, bersyukurlah kiranya kita bisa melihat ini. Kita bisa berharap yang seperti ini. Orang yang tidak memahami ini, mereka akan tergila-gila dengan kenikmatan dunia. Ya, kenapa banyak orang hari ini mereka tidak menghiraukan Tuhan? Mereka hanya mau mencari kenikmatan dunia. Yang penting mereka bisa menikmati dunia. Mereka punya popularitas dunia. Mereka punya nama dalam dunia ini. Mereka terkenal dalam dunia ini. Tapi mereka tidak memikirkan, saudara, bahwa mereka nanti akan bangkit, mati dan akan bangkit. Lalu mereka kemana? Nah, banyak orang, saudara, tidak paham ini. Karena tidak paham ini, maka mereka mencari dunia
sebagai fokus hidup mereka, tapi anak Tuhan yang sudah memahami ini, yang sudah memahami bahwa kita akan dibangkitkan, maka perkara-perkara utama dalam hidup kita adalah perkara nanti, perkara kebangkitan, perkara di mana kita nanti akan dibangkitkan dan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, inilah yang pertama-tama kita harus miliki. Makanya firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi bahwa kita anak Tuhan, kenapa kita mencari Tuhan lebih dulu? Karena ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, seperti pola kebangkitan Yesus, maka kita nggak perlu berharap. Kita nggak perlu takut akan Tuhan. Kita nggak perlu sungguh-sungguh. Kita nggak perlu berubah. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak ada kebangkitan selanjutnya. Tetapi saudara, di sini kita melihat Alkitab berkata bahwa Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Itu artinya saudara, tidak ada kebangkitan. Yang pertama, tidak ada kebangkitan yang seperti Yesus. Memang pernah ada orang pernah bangkit tapi mati lagi. Tapi Yesus berbeda, dia bangkit tapi tidak mati lagi. Bahkan setelah dia bangkit, dia sampai masuk ke dalam surga. Nah, ini saudara, makna buat kita berarti kebangkitan Yesus sebagai orang yang pertama bangkit dari antara mati. Itu maknanya buat kita, itu menjadi pola kebangkitan kita. Kalau tidak Yesus bangkit, sia-sialah kepercayaan dan sia-sialah pemberitaan Injil. Halo, amin? Ya, sia-sia pemberitaan Injil, nggak ada gunanya. Untuk apa sih? Untuk apa Injil disampaikan? Nggak ada gunanya. Tetapi saudara, ingat bahwa kebangkitan itu ada. Ya, kita punya pola apa dalam kebangkitan? Kita punya standar apa? Saudara, kebangkitan Yesus menjadi standar kita. Saudara akan dibangkitkan, saya akan dibangkitkan. Makanya hidup kita hari ini nggak bisa sembarangan. Karena kita punya tujuan. Kita akan hidup di dalam sorga bersama dengan Yesus. Makanya Yesus datang ke dalam dunia. Dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup. Dan supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, hidup yang dimaksud, hidup yang berkelimpahan yang dimaksud, itu bukan bukan diartikan kaya secara materi. Jangan diartikan ke sana. Yang dimaksud dengan hidup itu adalah hidup Allah, yang dimana nanti kehidupan itu memungkinkan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu hidup yang berkelimpahan. Karena di sanalah sebenarnya hidup yang sejati itu. Di bumi ini kan hanya hidup sementara, saudara. Bumi ini hanya hidup sementara, bukan hidup selama-lamanya. Ya. Kenapa hanya sementara? Karena saudara, dunia ini, bumi ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena bumi ini pun ikut jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bumi pun ikut rusak, saudara. Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, bumi juga ikut rusak. Nah, bumi ini saudara nggak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena sudah rusak oleh dosa. Maka Tuhan akan menciptakan bumi yang baru. Halo, amin? Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena yang lama itu tidak layak. Ya, tidak layak. Tidak layak bagi apa? Tidak layak bagi Tuhan. Karena Allah kan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Ya, tentu Tuhan nggak mau bumi yang rusak, saudara. Tuhan nggak mau bumi yang rusak. Dia menciptakan dulu bumi baik. Ya, dia menciptakan manusia baik. Dan saudara, cara Tuhan ya menciptakan manusia awalnya dulu baik, maka itu pun akan tetap, rencana Allah ini akan tetap dijadikan. Rencana Allah ini tidak pernah gagal. Makanya saudara, manusia setelah mati, dia bukan melenyapkan manusia, tapi dia membuat manusia itu kembali dalam ciptaan yang baru, yaitu ciptaan baru dalam Yesus. Jadi Tuhan mau membuat semua baru, manusia juga harus baru. Tapi bukan membentuk manusia yang baru. Saudara, manusia yang sudah pernah diciptakan itu dibuat menjadi baru. Nah, bagaimana kita menjadi baru? Itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi Allah mau yang baru. Dia nggak mau yang sisa-sisa. Dia nggak mau yang sudah rusak. Tetapi Tuhan bukan menciptakan sesuatu yang baru, artinya baru sama sekali, bukan. Saudara, dia menciptakan yang baru itu dari yang sudah ada. Jadi dia nggak membuat sesuatu penciptaan yang lain lagi.
Ya, kalau Allah menciptakan yang lain lagi dari yang sudah pernah diciptakan, itu namanya Allah dualisme. Tapi Allah itu tetap konsisten dengan rencananya. Dia menciptakan manusia pada mulanya baik, maka Tuhan akan terus melakukan itu. Ya, dan itu makanya dia mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjadikan kita menjadi baru. Ya, dan untuk bukti yang real, sesuatu yang baru ini, itu nanti segalanya itu akan kita dapatkan di dalam sorga. Tapi itu sudah dimulai di bumi dengan kita menerima Yesus. Halo, amin? Amen. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, dia memulai mengubah diri kita, status kita dari anak dunia, dari anak setan. Saudara, dengan percaya pada Yesus kita mengalami kedudukan yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Kedudukan kita dirubah dulu. Ya. Baru nanti saudara, setelah itu kita mati. Setelah mati kita dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Benar-benar tubuh yang baru nanti, tubuh kemuliaan. Ya. Nah, saudara, Yesus yang pertama melakukan itu. Yesus yang pertama bangkit dari antara mati seperti itu. Tidak ada kematian dan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan seperti Yesus, hanya Dia. Dan itu menjadi pola bagi kebangkitan kita. Ya. Jadi saudara, kita melihat perbedaan. Kenapa Yesus disebut yang pertama bangkit? Karena memang hanya Dia yang pernah bangkit dan tidak mati lagi. Memang ada orang yang pernah bangkit tapi mati lagi. Halo, amin? Amin. Ya, jadi artinya hanya Dia yang benar-benar mengalami kebangkitan itu. Nah, selanjutnya saudara, kita melihat nah, saudara, yang pertama bangkit, ya, yang pertama bangkit atau yang sulung, ya, yang pertama bangkit atau yang sulung. Nah, saudara, kata sulung ini, saudara, kata sulung ini bukan hanya mempunyai arti, saudara, bukan tidak hanya memiliki arti yang secara harafiah. Ya. Saudara, pada umumnya yang sulung itu kan artinya yang pertama lahir. Ya. Orang yang pertama lahir itu yang sulung. Makanya kadang-kadang kita bertanya, siapa anak pertamanya? Siapa anak sulungnya? Terus siapa anak bungsunya? Nah, saudara, itu pengertian yang umum atau secara harafiah. Itu yang disebut dengan sulung atau yang pertama bangkit atau yang pertama itu artinya yang sulung. Ya. Nah, saudara, itu bukan hanya memiliki pengertian yang seperti itu, karena kita juga melihat di dalam Alkitab. Misalnya saudara, ada orang-orang yang pertama lahir tetapi hak kesulungan tidak diberikan pada mereka. Contohnya misalnya siapa? Esau. Esau yang pertama lahir, tetapi yang menerima kesulungan siapa? Yakub. Ya. Jadi saudara, tidak hanya bermakna secara harafiah kata sulung itu atau kata yang pertama itu. Ya, selain itu siapa lagi contohnya? Yang pernah menerima hak kesulungan tapi bukan dia yang pertama lahir. Tadi siapa? Esau sama Yakub. Siapa lagi sebelum itu? Isa dan Ismail. Lebih dulu lahir mana? Ismail. Tapi yang sulung Isa. Ya. Jadi saudara, yang sulung itu memiliki arti. Kata sulung itu atau kata yang pertama bangkit itu artinya memiliki arti secara rohani. Ya. Nah, saudara, kita melihat yang pertama, saudara, mengenai kematian. Saudara, kapan terjadi kematian? Yang pertama di bumi ini yang mengalami kematian yang pertama siapa? Siapa? Adam.
Firman Tuhan berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan mati. Nah saudara, ini jelas ada hubungannya dengan kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Nah saudara, kita melihat bahwa Allah memvonis Adam dan Hawa, kalau mereka makan buah, ya, kalau mereka makan buah daripada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka mati. Ya. Nah saudara, Adam dan Hawa makan buah itu, lalu mereka mati. Tapi persoalannya, setelah mereka makan, kan mereka tidak langsung mati. Memang mati secara lahiriah, tapi masih lama, tidak langsung mati. Jadi mati yang dimaksud saudara, yang paling pertama, kematian daripada Adam itu ketika mereka makan buah itu artinya kematian rohani. Ya, kematian rohani artinya terpisah dari Allah. Itu namanya kematian rohani. Ya. Nah, pengertian mati itu pertama terpisah dari Allah. Mati terpisah dari Allah. Ya. Makanya Yesus pernah berkata, masih ingatkah saudara, pernah Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati. Loh, kok orang mati mengubur orang mati? Orang mati mengubur orang mati. Orang mati yang pertama artinya masih hidup, tapi dalam posisi mati secara rohani. Mereka masih hidup. Nah inilah yang mengubur orang mati. Orang mati yang dikubur itu orang mati fisik, benar-benar mati fisik. Jasmaninya mati. Ya. Jadi saudara, kematian itu pertama kematian rohani, terputus hubungan dengan Allah. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa datang pada Allah, kecuali karena Allah datang mencari kita, baru bisa. Maka saudara, Allah mencari kita melalui Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia menemukan kita kembali. Jadi kita nggak bisa berusaha untuk bisa datang pada Tuhan. Itu hanya anugerah. Kalau kita bisa datang pada Tuhan, itu karena anugerah. Nah saudara, perhatikan bahwa kematian yang pertama itu terjadi kepada Adam. Ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu secara rohani dia mati. Ya, secara rohani mati, secara fisik juga dia mati. Ya. Dan yang terakhir saudara, kematian ini membawa orang sampai ke neraka. Itu mati kekal, masuk ke dalam neraka. Nah saudara, selanjutnya kita melihat, ya, karena kematian ini telah terjadi karena Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka saudara, oleh Adam ini berbuat dosa, semua orang juga ikut mati. Jadi tidak ada manusia, artinya yang hidup, yang bisa hidup di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang bisa bersekutu langsung dengan Allah. Tidak bisa, tidak ada. Kenapa? Karena manusia Adam yang pertama, dia sudah jatuh dalam dosa. Itu dikatakan mati. Ya. Nah saudara, makanya setiap orang kan mati. Tiap orang, ada yang umur 70 tahun mati, ada umur 80 tahun mati, ada umur 100 tahun mati. Mati, semua orang mati. Ya. Semua orang mati saudara. Siapapun nenek moyang kita nggak ada yang panjang umur sampai 1000 tahun. Apalagi 2000 tahun, tidak ada. Ya. Siapa yang ingin hidup 1000 tahun itu? Dalam puisi Khairil Anwar. Ya itu pun hanya mimpi aja itu. Ya, itu hanya bayangan. Dia mau menginginkan hidup itu. Ya. Nah saudara, perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya kematian itu telah terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dosa. Dan semua manusia keturunan Adam, semuanya, semua termasuk tokoh-tokoh rohani, termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk pemimpin-pemimpin dunia, tokoh-tokoh dunia, itu semua berada di bawah garis keturunan Adam. Artinya semua manusia mati, terpisah dengan Allah, dan akan mengalami mati jasmani. Makanya tidak ada orang langsung saudara mati terus bangkit naik ke surga, nggak ada. Dan itu hanya Yesus. Perhatikan yang baik-baik saudara. Ya. Jadi Yesus bangkit itu yang pertama
Ya, dia bangkit sebagai yang pertama, kebangkitan yang pertama dari antara orang mati. Jadi kata mati itu ada hubungannya dengan kematian Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kematian itu menguasai hidup manusia sehingga manusia harus terpisah dengan Allah. Mati terpisah dengan Allah, mati jasmani, dan terakhir nanti mati masuk neraka. Nah saudara, siapakah yang pernah bisa menaklukkan kematian ini? Ya. Nah inilah Yesus. Makanya saudara, dikatakan tadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pertama tadi kebangkitan Yesus itu, ya, itu berbeda dengan kematian banyak orang. Karena semua orang, ada orang-orang yang pernah mati, tapi dibangkitkan, tapi habis bangkit mati lagi. Berarti itu hanya sebenarnya bangkit sebentar, tapi mati lagi. Tapi bedanya dengan Yesus, dia mati, bangkit, tapi tidak mati lagi. Ya. Nah berarti saudara, kematian, perhatikan baik-baik, kematian yang pernah dialami oleh Adam itu hanya dikalahkan oleh Kristus. Hanya Kristus yang bisa mengalahkan kematian akibat dosa Adam itu. Ya, hanya dia yang bangkit. Makanya dikatakan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, ada hubungannya dengan kematian Adam dan Hawa ketika mereka pertama sekali masuk jatuh dalam dosa. Dan ada kebangkitan Yesus, itu adalah sebuah kebangkitan yang menunjukkan bahwa dia yang pertama-tama mengalahkan dosa. Kematian Yesus itu, kebangkitan Yesus itu saudara. Kebangkitan Yesus itu artinya dia mengalahkan kematian karena dosa. Dan saudara, dengan kebangkitannya itu, saudara, dia kembali bisa membawa manusia dalam persekutuan dengan Allah. Jadi saudara, kebangkitan yang pertama ini saudara, ya, artinya kebangkitan dari kematian, kematian yang disebabkan oleh dosa. Makanya Yesus dikatakan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan konsep ini pun bukan hanya Yohanes, Rasul Yohanes yang menulis konsep ini. Konsep kebangkitan dari antara orang mati atau yang sulung, ya, kebangkitan dari antara orang mati yang pertama bangkit, atau yang sulung, kebangkitan anak sulung yang bangkit yang pertama, itu juga ditulis oleh Paulus. Ya. Jadi saudara, mereka memiliki konsep yang sama. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Saya ulang, ya. Dan oleh karena kematian yang berdarah dari Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yang membayar lunas dosa manusia, yang diwarisi sejak Adam Hawa berbuat dosa, maka Yesus Kristus di sini dikatakan sebagai yang pertama atau sulung. Ya. Yang pertama atau sulung, ya, yang memulai babak kehidupan kekal setelah kematian. Ya. Jadi saudara, Yesus itu sebagai permulaan, sebagai awal dari sebuah kehidupan kebangkitan yang sulung. Ya. Tadi kematiannya berbeda, kebangkitan Yesus berbeda dengan orang yang pernah bangkit, karena orang yang bangkit, yang pernah bangkit dalam sejarah, mereka tetap mati juga. Tetapi Yesus saudara, dia memulai sebuah babak kehidupan yang baru. Ya. Babak kehidupan kekal, di mana kematian tidak bisa menahan dia. Dia bangkit sebagai orang yang pertama sekali bangkit. Ya. Dan saudara, di sanalah dia memulai sebuah kehidupan yang baru, babak kehidupan yang baru. Jadi saudara, babak kehidupan sebelum Yesus itu adalah kematian. Dan setelah Yesus bangkit, itu adalah awal dari kebangkitan hidup yang baru. Babak dari kehidupan yang hidup kekal, hidup dalam kebangkitan, hidup yang telah mengalahkan dosa. Jadi dia menjadi yang sulung di situ saudara. Dia menjadi sulung dalam kematian rohani. Ya, semua orang mati, mati rohani, mati jasmani. Tapi saudara, Yesus, dia memulai sebuah kehidupan yang baru, di mana dia orang yang pertama sekali bangkit dari antara orang mati,
yang benar-benar saudara dia memulai babak hidup yang baru, babak kehidupan kekal bersama dengan Allah. Ya. Kalau dosa itu saudara belum ditaklukkan oleh Yesus, dia nggak akan bakalan bangkit. Yesus tidak akan pernah bangkit kalau dosa belum selesai. Ya. Nah, saudara, dengan kebangkitannya itu artinya dosa sudah dibereskan, dosa kita semua sudah diampuni, dosa kita semua sudah dihancurkan. Makanya orang yang percaya pada Yesus, kita yang percaya pada Yesus, pasti juga akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Halo, amin? Amin. Makanya kalau ditanya saudara, apakah nanti Anda masuk surga? Orang Kristen harus tahu, yakin, jawab, pasti masuk surga. Kalau Anda masih ragu-ragu, itu artinya Anda belum tahu makna kebangkitan Yesus. Kalau kita bilang saya masuk surga, itu bukan sombong, itu iman. Bedakan iman keyakinan dengan sombong. Kalau sombong itu ngomong tanpa dasar. Tapi ini kita berbicara berdasarkan dasar, berdasarkan fakta kebenaran bahwa Yesus pernah bangkit dari antara orang mati. Dan itu menjadi dasar kebangkitan kita. Itu menjadi dasar keselamatan kita. Nah saudara, coba kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tolong Pak Edi baca. 1 Korintus 15 ayat 20, firman Tuhan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, saudara, Paulus juga selain Yohanes, ya. Tadi Yohanes berkata yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara, konsep yang sama juga dipakai oleh Paulus. Paulus juga menulis konsep yang sama. Dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Kalau Yohanes tadi berkata yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Paulus memakai istilah yang beda tapi makna sama. Dia berkata sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi sulungnya di sini sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya dari orang-orang yang telah meninggal, yang sulung kebangkitan, yang pertama kebangkitan dari orang-orang yang telah meninggal itu adalah Yesus. Ya. Sulung dari kebangkitan. Bukan sulung dari kebangkitan. Ya, sulung dari kebangkitan juga sulung sulung dari kematian karena artinya dia mati terus dia bangkit. Ya, sulung dari orang-orang yang meninggal. Karena orang-orang yang meninggal belum dibangkitkan. Berarti menunggu antrian, menunggu susulan. Jadi saudara, kita akan menyusul kebangkitan Yesus. Dia yang pertama yang sulung dalam kebangkitan. Dia saudara kita yang sulung. Ya, makanya Yesus itu kan menjadi manusia supaya kita semua supaya semua kita manusia oleh kemanusiaan Yesus kita juga akan mengalami seperti Yesus. Makanya Yesus itu dikatakan dia yang sulung, yang sulung di antara orang mati. Artinya bahwa kita akan menyusul kebangkitan Yesus, saudara. Makanya melihat ini, saudara, ini seharusnya membuat kita menjadi tidak ragu-ragu. Ya, amin, saudara. Ya. Nah, saudara, dia sebagai yang sulung, ya. Yesus sebagai yang sulung artinya itu sebuah peringkat pertama dalam kehidupan. Ya. Dia sebagai peringkat yang pertama dari kehidupan. Ya. Tadi semua orang mati, tetapi saudara Yesus mati tapi bangkit. Makanya karena dia yang pertama bangkit, makanya itulah yang disebut sulung. Ya.
Dia bangkit yang pertama dari mana? Dari semua ke orang mati. Nah, bagi orang-orang yang percaya, kita akan dibangkitkan karena dia yang sulung, kita yang menyusul kemudian. Ya, berarti setiap orang percaya itu akan menyusul kebangkitan Yesus, saudara. Ya, jadi dia peringkat yang pertama kebangkitan. Kita yang akan peringkat selanjutnya. Dia yang pertama mewarisi kebangkitan. Dia mewariskan kebangkitan itu bagi kita. Makanya saudara, orang percaya itu kalau misalnya dia masih ragu-ragu bahwa dia akan dibangkitkan nanti, nah itu berarti belum mengerti firman Allah. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Arti yang sulung ya di dalam kebangkitan Yesus, yang pertama, perhatikan, dia peringkat pertama dalam kehidupan. Ya, dia peringkat utama dalam kehidupan. Yang utama dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Perhatikan baik-baik. Kebangkitan Yesus Kristus, ini makna buat kita ya. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuka jalan bagi semua orang percaya kepadanya untuk mengikuti dia dalam kebangkitannya ketika ia kembali. Jadi semua orang yang percaya itu saudara akan dibangkitkan, akan menyusul kebangkitan Yesus itu. Kapan saudara susulan kebangkitan kita? Itu ketika Yesus datang kali yang kedua. Ya. Ketika Yesus datang yang kali kedua, dia akan membangkitkan semua orang yang percaya kepada dia. Makanya pernah Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Karena siapa percaya kepadaku, dia akan melihat kemuliaan Allah. Nah saudara, jadi kebangkitan yang pertama ini, ya kebangkitan yang pertama ini, itu artinya bahwa bagi setiap kita yang percaya, itu membuka jalan bagi kita untuk kita mengalami kebangkitan yang seperti kebangkitan Yesus ini. Oke saudara, jadi perhatikan ya, saudara, yang penting dalam kebangkitan Yesus sebagai yang pertama dari kebangkitan orang mati, ya, saudara, itu menunjukkan hal penting buat kita bahwa harapan utama kita bukan hanya jiwa kita yang ke surga. Perhatikan saudara ya, ya. Tetapi juga untuk menunjukkan bahwa tubuh fisik kita akan dibangkitkan untuk hidup yang baru seperti Yesus. Ya. Dalam makna inilah Yesus Kristus disebut yang sulung dari kebangkitan. Jadi saudara, yang sulung itu artinya saudara, Yesus yang pertama mengalami kebangkitan tubuh. Ya. Yesus yang mengalami kebangkitan tubuh, bukan hanya jiwa dan rohnya yang masuk surga, tetapi saudara, tubuhnya juga ikut masuk surga. Nah saudara, dia yang pertama, Yesus yang pertama mengalami kebangkitan tubuh itu. Ya, kebangkitan tubuh di mana tubuhnya sudah menjadi tubuh kemuliaan hingga bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah saudara, dia yang pertama, dia yang sulung. Berarti kita saudara-saudara yang percaya pada Yesus itu akan menyusul kebangkitan Yesus ini. Di mana tubuh kita juga saudara akan masuk, dibangkitkan dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah ini saudara makna dari kebangkitan yang sulung itu. Ya, yang maksudnya yang sulung dari antara orang mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya saudara, hanya dia yang pernah bangkit, ya, di mana tubuhnya saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu saudara, hanya dia yang pertama. Dan itu juga artinya, karena dia yang pertama, maka itu juga artinya kita yang percaya akan menyusul kebangkitan yang sama, di mana tubuh kita juga akan dibangkitkan. Ya, jadi nanti saudara, bukannya jiwa dan roh kita yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi tubuh kita dalam tubuh yang baru, bukan tubuh yang lama. Makanya saya katakan tadi bahwa Tuhan itu mau yang baru. Ya, tetapi walaupun yang baru,
saudara, dia bukan menciptakan manusia yang baru dalam arti dia bunuh manusia turunan Adam lalu menciptakan manusia yang baru, tidak. Ya. Dia tetap konsisten, manusia yang pernah diciptakan itu, saudara, itu dilanjutkan dengan cara dia perbarui melalui Yesus. Makanya kalau Tuhan kata kita di dalam Yesus itu adalah ciptaan yang baru. Nah, saudara, jadi kebangkitan Yesus dari antara mati sebagai yang pertama atau yang sulung, nah itu saudara menjelaskan atau memberikan makna kepada kita bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Ya. Jadi kita punya dasar kebangkitan. Kalau kita ngomong kebangkitan itu bukan omong kosong, tapi kebangkitan itu adalah fakta. Karena Yesus sendiri pernah mengalami. Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, ada satu ayat terakhir sebagai penutup. 1 Petrus 3:18. Mari kita baca ini. Tolong Pak Heri untuk membacanya. 1 Petrus 3:18. Petrus pasal 3 ayat 18. Satu Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, saudara, dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, saudara, ini perhatikan. Dikatakan dia mati sekali untuk segala dosa. Segala dosa itu apa, saudara? Semua jenis dosa. Ya, itu segala dosa. Semua jenis dosa. Dosa pembunuhan, dosa berzina, dosa mencuri, dosa memaki dan sebagainya. Semua dosa, termasuk dosa masa lalu, termasuk dosa masa akan datang. Dia mati sekali untuk selamanya buat kita. Jadi dosa yang akan datang pun dia sudah tebus. Walaupun kita belum buat dosa, dosa yang kita buat pun nanti itu juga Tuhan tebus. Tapi hati-hati jangan buat dosa. Kalau buat dosa akan dihajar oleh Tuhan. Siap dihajar? Ya, nanti bisa giginya sampai patah. Ya. Bisa nanti sampai kakinya terkilir atau apa. Karena firman Tuhan berkata jangan buat dosa. Tapi kalau kamu jatuh dalam dosa, Ia perantara kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa. Jadi dalam kematian Yesus tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan. Semua jenis dosa itu sudah dibereskan. Nah, saudara, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi saudara, Yesus mati, terus dia bangkit. Untuk apa, saudara? Untuk membawa kita pada Allah. Jadi katakan, untuk orang-orang yang supaya yang membawa kita kepada Allah. Jadi kebangkitan yang pertama itu, ya, artinya Yesus yang memulai kebangkitan itu. Yesus yang pertama-tama bangkit dari kematian itu. Artinya dia yang pertama-tama telah mengalahkan dosa. Ya. Nah, saudara, dia sebagai yang pertama yang sulung. Nah, saudara, dia sebagai yang sulung itu atau yang pertama itu dia akan membawa kita kepada Allah juga. Makanya setiap orang percaya punya pengharapan dia akan dibangkitkan. Ya. Dia akan dibangkitkan di mana tubuh jiwa rohnya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, percayalah pada Yesus. Jangan ada yang ragu-ragu mengenai Kristus. Jangan ada yang ragu-ragu mengenai keselamatan saudara. Saudara, percayalah, keselamatan itu sangat mudah. Masuk surga itu mudah. Syaratnya hanya percaya. Syaratnya hanya iman. Tidak ada banyak syarat-syarat untuk masuk surga.
Hanya syaratnya percaya saja, terima saja Kristus sebagai Tuhan yang hidup sama kita. Hati-hati dengan pengajaran yang memiliki banyak syarat untuk masuk surga. Ada orang-orang yang mengajarkan masuk surga syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, syarat kelima. Banyak syarat. Saudara, kalau begitu masuk surga susah. Tetapi saudara, untuk masuk surga itu hanya percaya pada Yesus. Tuhan berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi untuk masuk surga itu nggak ada sesuatu yang kita buat untuk masuk surga. Itu hanya Allah yang buat. Melalui kematian Yesus, di situ Dia bayar semua dosa kita. Ya. Dan oleh kebangkitan Yesus, artinya kita akan dibawa ya dalam kebangkitan yang seperti kebangkitan Yesus ini untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita dibawa kepada Allah Bapa. Kita bisa masuk surga. Makanya Yesus pernah berkata, tidak ada orang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini putuskan, yakinkan diri Anda bahwa percaya pada Yesus itu artinya Anda sudah selamat. Kalau misalnya Anda percaya Yesus tapi Anda belum selamat, Anda ragu-ragu, berarti Anda belum memahami makna kebangkitan Yesus. Saudara, hari ini putuskan bahwa Anda yang percaya pada Yesus itu juga akan sama seperti Yesus dibangkitkan. Kita juga akan dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat, Yesus yang pertama bangkit. Kita akan menyusul kemudian. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman ini. Kiranya kami diberkati secara luar biasa. Kami tidak ragu-ragu bahwa akan ada kebangkitan. Karena yang pertama bangkit sudah ada, yaitu Yesus. Itu sebagai contoh buat kami. Itu sebagai model kebangkitan. Itu sebagai pola kebangkitan. Bahwa orang-orang percaya juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus yang pertama bangkit dari antara mati. Yesus yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Hanya Dia yang pernah bangkit. Hanya Dia yang pernah naik ke surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah. Kiranya kebenaran-kebenaran firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa berkati bangsa kami, berkati presiden, berkati para menteri untuk mengambil keputusan-keputusan yang cepat, bijaksana, tidak salah dalam penanggulangan masalah di bangsa ini. Dalam penanganan kasus COVID-19, biarlah bangsa ini Tuhan tolong. Biarlah pemimpin-pemimpin kami Tuhan tolong. Dan biarlah kami semua bisa mengatasi bersama-sama dalam pertolongan Tuhan. Bapak Datuk Surga, lebih dari itu kami berdoa bangsa kami boleh melihat keselamatan Allah. Firman Tuhan yang disampaikan ini kiranya bisa menyebar kemana-mana. Biar firman ini bisa didengar oleh banyak orang. Bahwa akan ada kebangkitan. Karena yang pertama bangkit sudah ada. Sudah ada contoh kebangkitan buat kami. Dan itu menjadi pola kebangkitan kami. Kami orang percaya akan mengikuti Yesus. Akan dibawa Yesus ke dalam kehidupan yang baru. Yaitu hidup bersama Allah sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Itulah firman Allah yang menopang semua orang percaya. Allah yang menopang setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan. Allah yang menopang setiap orang yang menabur di ladang Tuhan. Tuhan akan menopang. Tuhan akan melindungi kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin percaya kita semua yang di tempat ini, baik saudara yang masih bersama kami live streaming, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita semua mau meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada hambanya. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau hidupi terus Tuhan dalam kebenaran-Mu. Bukan dengan kuat kami, ini semua karena roh anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Bukan dengan
Bapak dalam bahasa yang besar akan berbagi. Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Mari kita berdiri semuanya. Ibadah bersama kita akan selesaikan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi ini. Kami mengingat Engkau yang bangkit, ya Tuhan Yesus, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Itu artinya bahwa Engkau yang mendahului kebangkitan itu. Kami yang akan menyusul kemudian. Orang-orang percaya akan dibawa oleh Kristus dalam kebangkitan, dalam tubuh kebangkitan, di mana kami akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pertama bangkit, dan kami akan menyusul kemudian. Kebangkitanmu artinya berbeda dengan orang yang pernah bangkit. Orang pernah bangkit tapi mati lagi, tapi Engkau bangkit tetap hidup selamanya, tidak mati lagi. Dan itu pola kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Sekiranya orang percaya, orang yang mendengar diberkati Tuhan. Dan boleh percaya, kalau belum pernah percaya, kiranya mereka percaya hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ratamu. Semua jemaat yang ada di GC Gracia dan semua jemaat-jemaat Tuhan di seluruh muka bumi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami, pemerintahan kami, Tuhan yang campur tangan. Biarlah di bangsa ini ada terang keselamatan, boleh berbicara kepada banyak orang melalui khotbah-khotbah, melalui kesaksian-kesaksian umat Tuhan di mana-mana. Berikan kami jiwa-jiwa untuk dimenangkan dan diselamatkan bagi Engkau. Berkati kami, apa yang kami perlukan Engkau sediakan. Berkati yang menabur dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati yang melayani dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapapun yang memberi tidak akan pernah kehilangan upah. Terima kasih, itulah doa kami. Kami akan selesai ibadah kami, selanjutnya kami serahkan pimpinan Tuhan berlaku atas kami selanjutnya. Mari saudara terima berkat Allah. Kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Amin.